Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Emmanuel dari kelas 11 MIPA 1 nomor 14. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian yang kedua dari transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Setelah tadi kita udah lihat video translasi atau pergeseran, jadi kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, di sini video yang kedua, refleksi atau pencerminan. Nah, di sini saya udah nulis rumus-rumus dari refleksi atau pencerminan tuh apa aja sih. Nah, jadi di sini rumus refleksi atau pencerminan bagian kedua dari transformasi geometri. Contoh titik A x, y direfleksikan terhadap sumbu x menghasilkan titik bayangan A atau A aksen sama dengan x, negatif y. Nah, jika dibentuk dalam ini matriks 1 0 0 negatif 1. Kenapa bisa kayak gini? Karena baris pertama matriks itu x, baris kedua matriks itu y. Nah, x-nya kan positif. Ya jadi plus 1 plus 0. Nah, baris kedua kan y-nya negatif, berarti negatif 0 negatif 1 kan 0, kalau negatif nggak usah ditulis. Ini matriks identitas, jadi dari matriks identitas gitu. Nah, yang kedua, A x, y direfleksikan terhadap sumbu y menghasilkan titik bayangan A atau A aksen negatif x, y. Nah, jadi 1 0 0 1 dari matriks identitas ini yang negatif kan x-nya diganti kan. Kalau tadi kan kalau terhadap sumbu x yang negatif titik y, kalau terhadap sumbu y direfleksikan terhadap sumbu y yang negatif itu titik x-nya. Maka negatif 1 0 0 1 gitu. Dan terus yang ketiga, titik A x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan x menghasilkan titik bayangan A atau A aksen y, x. Nah, di sini kita mesti balik nih matriks identitas. Kan kalau matriks identitas itu 1 0 0 1, kita puter jadi 0 1 1 0. Kenapa? Karena ya dibalik gitu loh. Ibaratnya kan ini titik y nih, ini titik x. Nah, jadi titik y di atas, titik x di bawah begitu. Tapi kan ini nggak ada negatifnya, jadi kita puter. Ini jadi titik x, ini jadi titik y. Misalkan ini titik x di sini, titik y di sini, kita puter. Terus yang keempat, titik A x, y direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik bayangan A atau A aksen negatif x, negatif y. Nah, jadi kalau matriksnya negatif 1 0 0 negatif 1, semuanya negatif karena di sini x-nya negatif, y-nya negatif. Terus yang kelima, titik A x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan h. Nah, menghasilkan bayangan titik A atau A aksen sama dengan 2h dikurang x, y. Nah, di sini kalau di dalam matriks jadi x aksennya aksen sama dengan negatif 1 0 0 1 xy ditambah 2h 0. Nah, kenapa bisa begini? Kan di sini kan ibaratnya titik x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan h kan. Nih ibaratnya kayak kita ilangin deh 2h-nya, kita ilangin dulu. Kita tutup begini, berarti negatif x, y kan. Negatif x, y itu kan kayak direfleksikan terhadap sumbu y negatif 1 0 1. Nah, berarti kita tulis lagi aja negatif 1 0 1, negatif 1 0 0 1. Nah, x, y ditambah. Nah, di sini kan ada 2h nih, kita tulis 2h di sumbu x-nya, di y-nya kan nggak ada 2h 0. Ibaratnya kalau 2h dikali 0 kan 0, jadi 0 gitu. Nah, terus titik A x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan h menghasilkan titik bayangan A atau A aksen x, 2h min y. Nah, di sini x aksennya aksen sama dengan, nah ini kan x, min y 1 0 0 min 1, kita tulis lagi 1 0 0 min 1 xy ditambah, ini kan titik x nya ada 2h nih, berarti 0. Nah, titik y nya kan ada nih 2h, kita tulis 2h gitu. Jadi x aksen 1 0 0 negatif 1 xy dikali xy ditambah 0 2h. Nah, terus baru yang terakhir titik A
X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik bayangan atau aksen negatif Y, negatif X sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0. Kenapa? Karena kan ini kan min Y, min X ya. Dibalik ibaratnya, kan misalnya 1, 0, 0, 1. Jadi 0, 1-nya di atas, 1, 0-nya di bawah. Nah, karena sama-sama negatif, dua-duanya jadi kali negatif deh. Kalau 0 kan kali negatif kan nggak usah ditulis, jadi yang satunya aja ditulis. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini, tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi, di sini kita cari ini koordinat bayangannya dari titik B-nya itu. X aksennya aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali 6, 3. 6 sama 3. Kenapa sih ibaratnya 0, negatif 1, negatif 1, 0? Karena direfleksikan, dicerminkannya terhadap Y sama dengan negatif X. Kan di sini kalau kita lihat nih, Y sama dengan negatif X itu kan 0, min 1, min 1, 0. Dari yang tadi saya bilang itu, dibalik X-nya di bawah, Y-nya di atas, terus dikali min dari matriks identitas. Nah, dikali 6, 3. 6, 3 ini titik awalnya gitu. Ya, ibaratnya sama kayak ini, X-nya ini kan titik awalnya, ini X aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. X, minnya dikali titik awal, XY ditambah 0 sama 2H. Di sini nggak ada 2H, ini ada 2H gitu. Dikali titik awal 6 sama 3. Nah, jadi di sini kita kali matriks 0 dikali 6, 0. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, yang bawah negatif 1 dikali 6, negatif 6. 0 dikali 3, 0. Berarti 0 dikurang 3, negatif 3. Negatif 6 tambah 0, negatif 6. Jadi B aksen atau titik B-nya negatif 0, negatif 3, negatif 6. Gitu. Nah, bisa juga sih pakai cara cepat langsung. Misalnya pakai rumus langsung. Ini kan Pak secara teoritis. Dari sini nih. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan negatif Y, negatif X. Nah, jadi di sini kan titik awalnya 6,3 nih, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ya udah, kalau emang nggak mau ribet-ribet kali matriks begini, ini langsung masukin aja negatif Y, negatif X. Berarti Y-nya berapa? 3. Ya udah, pindahin ke depan jadi min 3. X-nya berapa? 6. Ya udah jadi negatif 6. Jadi negatif 3, negatif 6 sama aja kan. Ini bisa, ini juga bisa. Kalau ini secara teoritis pakai matriks gitu. Nah, terus kalau kita lanjut di sini, misalnya yang mana ya? Nah, misalnya ini nih, yang lebih hot deh. Titik A, negatif 2, negatif 4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan P. Lalu dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan Q. Menghasilkan A aksen. Jadi 2 kali ya, dia 2 kali direfleksikan 6, negatif 2. Hasil 3P tambah 4Q adalah. Nah, di sini titik awal A min 2, min 4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan P. Menghasilkan 2P tambah 2, negatif 4. Dari mana 2P tambah 2, negatif 4? Kan ini titik X sama dengan P sama aja kayak direfleksikan terhadap garis X sama dengan H gitu loh. Jadi titik negatif 2, negatif 4 itu sama aja kayak direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Ini X sama dengan P, X sama dengan H sama aja. Nah, X sama dengan H gimana iniannya? X sama dengan H itu 2X min Y, 2H min X, Y, 2H min X, Y. Jadi H-nya kita ganti P, 2P min X, Y. 2P min X min 2 jadi positif 2. Nah, Y negatif 4 tetap. Jadi 2H min X, Y karena dia refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Nah, X sama dengan P, 2P negatif X, Y. Nah, Y negatif 4 tetap. 2P dikurang negatif 2, berarti 2P tambah 2.
Nah, terus direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan Q. Nah, Y sama dengan Q sama aja direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Apa tuh rumusnya? X, 2H min Y atau X, 2Q min Y. Nah, X-nya berapa? X-nya itu 2P tambah 2. Yang ini ya, jangan yang ini nih, jangan dari awal lagi yang ini, karena kan ini refleksi yang kedua, bukan refleksi yang pertama. Jadi refleksi yang kedua ambil hasil dari refleksi yang pertama. Refleksi pertama ambil hasil dari yang awal-awal yang nggak sama sekali direfleksiin gitu. Jadi ambil dari awal lagi gitu. Nah, di sini kan tadi X, 2H min Y ya. X, nah berarti ini kan X nih 2P tambah 2, ya udah tulis ulang 2P tambah 2. Nah, terus 2H min Y atau 2Q min Y. Nah, 2Q kan Q-nya belum ketahuan berapa. 2Q negatif 4. Jadi 2Q tambah 4 deh gitu. Jadi kan X, 2Q min Y. Jadi titik 2P tambah 2, negatif 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan Q sama dengan X, 2Q min Y. Nah, X 2P tambah 2 tulis ulang, terus 2Q min Y atau 2H min Y, 2Q min Y, 2Q terus negatif dikurang kan, negatif 4. Jadi 2Q dikurang negatif 4, 2Q tambah 4 gitu. Nah, 2P tambah 2 sama dengan 6. Kenapa sama dengan 6? Ya ini yang dari sini nih, jangan ambil dari sini ya. Ambil dari sini yang akhir nih, karena kan direfleksin 2 kali. 2P tambah 2 sama dengan 6. Ini kan karena kan titik A aksen 6, negatif 2 kan, berarti 2P tambah 2 sama dengan 6. 2P sama dengan 6 dikurang 2, 4P sama dengan 4 bagi 2, 2. Nah, terus yang ini 2Q tambah 4. 2Q tambah 4 sama dengan negatif 2, ya kan? Yang ini 2Q sama dengan negatif 2 dikurang 4, negatif 2 kurang 4, negatif 6. Q sama dengan negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, di soalnya yang ditanya apa? Di soalnya yang ditanya ini 3P tambah 4Q adalah, nah 3P tambah 4Q. Jadi P-nya udah ketemu nggak? Udah 2. Ya udah 3 dikali 2. Nah, Q-nya berapa? Negatif 3 ya. Jadi 4 dikali negatif 3. 3 kali 2, 6. 4 dikali negatif 3, negatif 12. 6 dikurang 12, negatif 6. Jadi jawaban hasil dari 3P tambah 4Q adalah ya negatif 6. Oke, gitu guys. Sekian, terima kasih.